Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Warasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Selatan, Dapil Sumsel 2, melakukan reses tahap ketiga. Dari 4 titik yang dikunjungi pada hari pertama ini, mendapatkan keluhan masyarakat terkait air bersih, infrastruktur, banjir yang sering terjadi. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 melakukan reses tahap ketiga hari pertama. Melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Reses hari pertama melakukan kunjungan ke lingkungan PT Indofood dan PT Tirta Sriwijaya Maju, Kelurahan Alang-Alang Lebar, dan kantor camat Alang-Alang Lebar. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, diantaranya banjir, infrastruktur, dan keluhan air bersih di TSM. Bagaimana agar masyarakat yang menjadi pelanggan itu betul-betul merasakan kepuasan terhadap layanan. Karena harapannya Ya itu, kita harapkan mereka terus meningkatkan kinerja, ya. Masyarakat juga berpartisipasi juga, ya, mengawasi. Sama-sama kita mengawasi agar kinerja mereka ini bisa dilakukan secara baik. Setiap pembangunan itu ada pro kontra, manfaatnya sangat besar, sedikit hal yang negatif. Iya, itulah setiap kita temukan itu. Jadi kalau pemerintah kota tidak ada duitnya, kami bisa melalui bantuan gubernur kalau soal duitnya. Nah, soal tempat dan lokasi itu yang nak kati. Mana nak ke tanah, berarti hibah nak cuma-cuma, mungkin ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumsel Dapil Sumsel 2 kembali melakukan reses tahap ketiga. Dari hasil hari ketiga ini, warga menyampaikan aspirasi, antara lain meminta kolam retensi, infrastruktur, dan dilanjutkan ke gudang Bulog dengan menyampaikan keluhan masyarakat, harga beras mahal, serta memastikan stok beras aman. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melanjutkan reses tahap ketiga. Pada hari ketiga tanggal 19 Oktober 2023, melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar, Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Reses hari ketiga, anggota Dewan melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan 20 Ilir D3, Kelurahan D4, Camat Ilir Timur 3, dan Gudang Bulog. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, diantaranya kolam retensi dan infrastruktur. Setelah menampung keluhan warga, anggota Dewan mengunjungi Gudang Bulog untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait beras mahal serta memastikan stok beras aman. Kita ingin penjelasan dari Kepala Dipre Sumatera Selatan ini, karena sekarang ini kan harga beras naik. Kita sudah mendapatkan informasi dari Kepala Bulog Dipre Sumsel bahwa cadangan beras untuk Sumsel itu 4 bulan ke depan masih cukup, ya. Jadi, nah ini akibat spekulan yang nakal ini, mungkin mereka ngambil tahu-tahu jual mahal. Nah inilah perlu turun. Jadi alhamdulillah sekarang udah stabil kan, nggak ada lagi kan puluhan yang harganya yang naik oleh karena pengaruh cuaca. Caranya melalui APBN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 sudah selesai melakukan reses tahap ketiga tahun 2023. Hasil dari reses pada tanggal 17 Oktober hingga 21 Oktober 2023 langsung disampaikan ke pemerintah Kota Palembang untuk ditindaklanjuti. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 kembali melanjutkan reses tahap ketiga. Pada hari kelima 21 Oktober 2023, melalui reses tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada seluruh anggota Dewan. Turut hadir pada reses tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2, yakni Muhammad Yansuri, fraksi Partai Golkar,
Zulfikri Kadir, fraksi Partai PDI Perjuangan, Anwar Al-Syadat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Budiarto Marsul, fraksi Partai Gerindra, Tamtama Tanjung, fraksi Partai Demokrat, Nopianto, fraksi Partai Nasdem, Antoni Yuzar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Titik pertama dialog interaktif berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, mendengarkan informasi dan langkah-langkah yang dilakukan BPBD terkait Karhutla. Lalu reses dilanjutkan di titik kedua bersama PT Angkasa Pura II Palembang di perkantoran Bandara SMB 2 Palembang guna menyerap aspirasi masyarakat sekitar Angkasa Pura II. Lalu titik keempat menyerap aspirasi masyarakat dan dialog interaktif di lingkungan perumahan Kelurahan Talang Kelapa. Dari 26 titik reses dan telah berdialog interaktif langsung bersama masyarakat dan beberapa perusahaan serta instansi pemerintah, anggota DPRD Sumsel Dapil 2 menemui PJ Wali Kota Palembang untuk menyampaikan dan memberikan solusi beberapa permintaan dan keluhan warga Kota Palembang. Ini kita menyampaikan hasil reses tahap ketiga DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dapil 2. Setelah kita berkeliling ya, orang ingin melihat kemajuan Kota Palembang luar biasa ya. Tapi tetap saja harus ada peningkatan. Jelas, cukup konkret, permasalahannya apa, terus tawaran solusinya, semua sudah terpetakan. Tinggal pemerintah kota menjawab semua ini dengan kerja keras. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jandoko Patra TV One mengabarkan. Seorang Brigadir Jenderal Polisi, putra asli daerah Kampung Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, merubah wajah sebuah tempat hiburan malam menjadi kawasan Islamic Center. Belasan perwira tinggi Polri menjadi saksi sebuah momentum seruan hijrah dari seorang putra asli daerah Simpang Haru Padang, Brigjen Polisi Purnawirawan Zulkifli. Dipimpin mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Gatot Edi Pramono, kawasan Padang Area Islamic Center pun diresmikan. Turut menghadiri Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal Polisi Suharyono, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi, pengusaha Sumbar Joneri Kahar, anggota DPRD Sumbar Nofrizon, Ketua DPRD Padang Syafri Alkani, dan tokoh politik Sumbar Haryadi yang langsung sholat Jumat perdana di Masjid Al-Hijrah yang megah tersebut. 3 tahun 25 hari masjid ini insya Allah telah berdiri dan insya Allah bisa kita manfaatkan untuk kebaikan pada umat. Ini orang-orang Buyazul lainnya yang seperti beliau yang membangun masjid, membangun nagarinya, bahkan Danau C untuk membuat jalan, itu yang membantu pemerintah Sumatera Barat, Kota Padang dan kota kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Jadi Pak Buya, terima kasih ini. Hari ini akan diresmikan masjid dan juga namanya Al-Hijrah. Bahkan pengurus-pengurusnya juga dari orang-orang yang hijrah, ya Pak Julia. Peresmian Islamic Center Padang Area dan Masjid Al-Hijrah di lokasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti. Selanjutnya salat Jumat perdana pun digelar di masjid yang megah tersebut. Yang mendorong kita adalah sebuah hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang membuat saya membangun masjid ini, dan tanah ini adalah tanah saya yang saya hibahkan ke sebuah yayasan. Lalu kami carikan dananya dari teman-teman yang ada di mana-mana, dan insya Allah hari ini telah selesai untuk digunakan masjid ini. Motivasinya ya untuk merubah peradaban kita menuju ke lebih baik. Jadi kita berhijrah dari jalan yang tidak baik menjadi jalan kebaikan. Tentunya ya kita jadikan sebagai contoh, kita jadikan tauladan sahabat saya ini ya, Ustadz Jenderal Zulkifli ya. Beliau saja bisa membangun ini, saya menghimbau silakan yang mempunyai niat baik untuk membuat masjid-masjid lain ya, silakan membuat. Dengan segera. Dan terima kasih kepada ibu-ibu. Membuat nanti ini menjadi suatu kenyataan bisa sholat bagaimana di sini, hijrahnya karena sesuai dengan apa lokasi yang disampaikan oleh dari Ustaz tadinya Jenderal, tidak ada sinar Allah, saat ini disiapkan. insya Allah akan menjadi kejayaan untuk umat Islam. Beliau itu seorang ustadz yang betul-betul menginginkan kampung halamannya menjadi ranah yang indah untuk kita semua. Daerah ini daerah malam, daerah yang biasa menjadi kehidupan yang negatif untuk masyarakat Kota Padang khususnya. Namun sekarang jadi hijrah, menjadi tempat orang mencari amal soleh. Ini harus jadi teladan kita semua. Kami sendiri juga sudah membangun satu masjid di sini, di Taluk Nibuang. Insya Allah akan banyak uji-uji lainnya akan muncul di Sumatera Barat. Insya Allah pasti ini akan menjadi contoh yang terbaik untuk rekan-rekan junior-junior beliau.
dan juga banyak perwira-perwira polisi yang sukses di kepolisian, insya Allah akan langkah-langkah beliau. Pemirsa, tempat di belakang saya ini dulu adalah merupakan sebuah kawasan tempat hiburan malam. Namun seorang putra asli daerah Simpang Haru ini, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Zulkifli, merubah tempat ini menjadi sebuah Islamic Center demi meningkatkan filsafah adat Minangkabau, yaitu adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menegaskan oknum tokoh politik jangan bermain-main dengan penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi untuk rakyat miskin. Hal ini mengemuka saat terdapat temuan beberapa perusahaan agen LPG 3 kg yang dikelola oknum tokoh partai seperti di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Pasaman. Kehadiran Ahok ke Padang dan Bukit Tinggi dalam rangka menjadikan Bukit Tinggi sebagai pilot proyek penyaluran gas 3 kg melalui kelurahan dan desa atau nagari. Dengan sistem ini, distribusi gas untuk rakyat miskin dapat terpantau dengan baik, sejalan dengan peluncuran program Kartu Bukit Tinggi Hebat. Ahok membeberkan dalam pengelolaan dan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi, ditemukan sejumlah persoalan yang saat ini telah diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan usaha atau PHU dan penangguhan distribusi karena melanggar aturan keagenan yang dikeluarkan Pertamina. Dengan tegas Ahok menyebutkan dia bicara dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, bukan sebagai orang partai. Ini orang-orang partai politik kali yang berkuasa gitu loh. Nah, kita buka aja sama-sama. Lu kalau mau kaya jangan curi uang rakyat subsidi lah. Lu dagang yang lain aja. Masa ambil uang dari subsidi triliunan? Nah itu yang kita mau perbaiki bersama. Ya saya nggak bicara partai, saya beda partai kok. Saya datang, bagi saya sebagai Komut Pertamina, kepada daerah manapun di seluruh Indonesia yang ingin menolong warganya mendapatkan barang subsidi dengan harga yang eceran tertinggi, saya pasti datang. Saya akan bantu. Saya nggak peduli Anda mau partai apa, saya bicara NKRI kok, nggak ada urusan dengan. Dalam perjanjian dengan kami yang menentukan kasih Anda berapa kuota. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Muba ke-67, warga dan pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar Pesta Rakyat dan Expo Muba tahun 2023. Pembukaan Expo Muba tahun 2023 ini dihadiri oleh puluhan ribu warga. Pembukaan Expo Muba dalam rangkaian HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-67 tahun 2023 resmi dibuka dengan pemukulan beduk bersama-sama serta berbagai penampilan tari tradisional khas Musi Banyuasin dan penampilan fashion show pameran kain batik Gambo Muba. Malam puncak Pesta Rakyat Expo Muba ini, puluhan ribu warga yang menyaksikan langsung memadati lapangan stabel berkuda di Kota Sekayu, menyalakan lampu LED sembari menyaksikan hiburan serta penampilan artis ibu kota. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita membuka Muba Expo, rangkaian dari kegiatan Muba. Muba Expo tahun ini agak berbeda penampilannya. Kita lebih menonjolkan pelaku-pelaku usaha. Jadi UPD kita kurangi, tapi pelaku usaha misalnya perusahaan perkebunan, perusahaan UMKM dan lain sebagainya, kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada mereka. Bahkan ada bursa tenaga kerja di sini. Kemudian di luar itu nanti banyak kita dorong UMKM. Jadi memang konsepnya bahwa kita ingin memberdayakan UMKM dan ya insya Allah mudah-mudahan akan banyak terjadi transaksi di perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Muba Expo ini. Sebelumnya, puncak Muba Expo 2023 ini juga dibuka dengan melakukan pemotongan pita bunga di kawasan stan Muba Expo yang diikuti lebih dari 100 stan dan menampilkan berbagai bentuk usaha warga serta UMKM. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Upaya untuk mencegah adanya penyelewengan dana desa, Pemda Musi Banyuasin bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sekayu melaunching aplikasi Pentas Jaksa, pendampingan dan konsultasi jaga kawal dana desa. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Erdian Syahri serta Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu Nauman Harahap
PJ Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala BPBD Sumsel, Iqbal Ali Syahbana, serta Dandim 0402 Muba Letkol Infanteri Eri Dwianto melaunching aplikasi Pentas Jaksa atau pendampingan dan konsultasi jaga kawal dana desa. Launching aplikasi Pentas Jaksa ini dilaksanakan di gedung Off Room di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin Jumat 27 Oktober 2023. Selain dihadiri kepala dinas serta camat, juga dihadiri oleh 227 kepala desa yang berada di wilayah Musi Banyuasin. Launching aplikasi Pentas Jaksa ini bertujuan untuk lebih terbuka dan transparan dalam mengelola dana desa. Jadi bagaimana pengelolaan dan tata kelola dana desa tadi dilaksanakan transparansi dan akuratasinya terpercaya. Di mana dengan adanya aplikasi ini nanti juga sebagai bahan konsultasi bagi mereka yang ingin mencari informasi. Launching aplikasi Pentas Jaksa atau aplikasi yang kerjasama antara Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan sinergitas pengelolaan dana desa. Di tahun 2023, dana desa yang disalurkan di 227 desa di wilayah Musi Banyuasin tercatat ada sekitar 270 miliar rupiah serta dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 221 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Muba Expo tahun 2023 kembali digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67. Berbagai produk UMKM, kesehatan, serta pelaku usaha dari masyarakat ditampilkan di Muba Expo. HUT Kabupaten Musi Banyuasin ke-65 dimeriahkan dengan pagelaran Muba Expo 2023 yang digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan di lapangan stabel berkuda di Kota Sekayu. Berbagai produk rumahan serta UMKM, kesehatan, pelaku usaha, baik dari dinas, perusahaan, serta perbankan disajikan di stand Muba Expo ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aziah yang meninjau langsung stand Expo Muba pada Senin pagi mengatakan, ada lebih dari 100 stand yang tampil di Expo Muba, termasuk stand dinas dan stand kecamatan yang ada di depan stabel berkuda. Ini merupakan satu wujud untuk mendorong ekonomi kreatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Selama Muba Expo ini untuk yang di dalam roaders ini ada kurang lebih 80 stand ya, baik itu dari instansi pemerintah, perusahaan, perbankan, kemudian juga ada dari beberapa pelaku usaha dari masyarakat ya, BUMN dan juga BUMD. Pertama, Muba Expo ini seperti biasa ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-67. Di samping itu, kita juga untuk mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif, sektor ekonomi informal, UMKM, sehingga dengan ada kegiatan ini selama 7 hari ini, mudah-mudahan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Muba Expo 2023 ini dibuka kemarin pada tanggal 27 Oktober 2023 dan direncanakan akan ditutup pada 2 November 2023. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku Selatan dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama KU APBD dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat paripurna yang digelar di Gedung Aula DPRD Oku Selatan pada Jumat 20 Oktober 2023 dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan Heri Martadinata yang dihadiri oleh Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Oku Selatan serta alat kelengkapan Dewan turut hadir dalam rapat tersebut. Setelah membacakan pandangannya, sebanyak 6 fraksi yang ada di DPRD Oku Selatan, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi P3, fraksi PDIP, dan fraksi Harpindo, menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran atau RKUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau RPPAS APBD Kabupaten Oku Selatan. Ketua DPRD Oku Selatan berharap dengan disetujui nota kesepakatan ini, anggaran yang ada dapat dipergunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat untuk memajukan Kabupaten Oku Selatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Alhamdulillah paripurna kemarin kita mengesahkan RKUA PPAS terkait APBD tahun 2024. Alhamdulillah tanggapan Bupati terkait APBD yang dibahas untuk bersinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk pembangunan di Kabupaten Brebes Selatan. Paripurna kemarin mengesahkan RKUA PPAS terkait anggaran 2024 laporan banggar untuk APBD Brebes Selatan berjumlah 1,5 triliun. Untuk KPU 30 miliar, Bawaslu 10 miliar. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Tahun 2011 lalu, Pekon Manggarai di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat mulai berdiri. Sejak itu, upaya mengejar ketertinggalan terus diperjuangkan pemerintah bersama masyarakat setempat. Menggunakan dana desa dari tahun 2018 hingga hari ini, pemerintah Pekon menggenjot pembangunan pada berbagai bidang. Pembangunan jalan rabat beton untuk jalan usaha tani maupun untuk jalan lingkungan menjadi prioritas utama di Pekon Manggarai di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Sebab 80% dari 206 kepala keluarga di sini adalah petani. Saat ini ruas jalan yang telah ditingkatkan menjadi rabat beton mencapai 1.500 meter. Luas wilayah Pekon Manggarai mencapai 450 hektar. Dari jumlah tersebut, perkebunan mendominasi dengan luasan 340 hektar, persawahan 35 hektar, sisanya merupakan pemukiman dan lahan palawija lainnya. Komoditas unggulan Pekon ini adalah kopi, padi, pisang, dan palawija. Selain membangun rabat beton dan TPT, pemerintah Pekon juga membangun balai Pekon, drainase pemukiman, pos ronda, gapura, tugu, gorong-gorong, dan paving. Di bidang ketahanan pangan, pemerintah Pekon Manggarai menyalurkan bantuan bibit anakan ikan lele, indukan kambing betina jenis Rambon, dan indukan bebek kepada kelompok peternak setempat. Untuk cadangan pangan rumah tangga, pemerintah mendorong optimalisasi lahan terbatas dengan membagikan bibit cabai, tomat, bawang daun, kacang merah, buncis, dan pupuk kompos. Menurut saya, program dengan adanya dana desa ini masyarakat sangat terbantu. Tentunya di bidang rabat beton ini kan kita ini daerahnya dulu terisolir. Jadi sekarang alhamdulillah untuk mengeluarkan hasil-hasil bumi di Pekon kami ini sudah sangat baik dibanding yang dulu-dulu seperti itu. Dari Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Anggota DPRD Sumsel Dapil 7 dari fraksi PKB M. Oktaviansyah melakukan reses tahap 3 tahun 2023 di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagaralam. M. Oktaviansyah, anggota DPRD Sumatera Selatan fraksi PKB Dapil 7, melakukan kunjungan kerjanya atau reses tahap ketiga tahun 2023. Reses yang dilaksanakan tanggal 16 hingga 22 Oktober 2023 ini berlangsung di 3 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagaralam. M. Oktaviansyah menjelaskan reses ini merupakan tugas wakil rakyat untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap dan menerima aspirasi yang disampaikan warga di daerah pemilihannya. Kegiatan hari ini kami anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan reses tahap ketiga DPRD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023. Untuk reses tersebut dimulai tanggal berapa dan sampai tanggal berapa? Dimulai dari tanggal 16 sampai 22 Oktober. Sejauh ini Pak, reses yang sudah dilakukan di mana saja? Reses sudah dilaksanakan di Pagaralam, di Lahat, dan hari ini kita di Empat Lawang, di 3 kabupaten. Untuk aspirasi yang ada di desa ini ada apa saja dari Pak? Untuk aspirasi di Desa Batu Raja Laba ini yang pertama jalan pemukiman desa, yang kedua masalah jembatan gantung, yang ketiga tembok penahan. Sementara itu, Agustian Hadinata, Kepala Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dilaksanakan Oktaviansyah di desanya. Kami selaku pemerintah Desa Batu Raja Baru sangat berterima kasih atas kedatangan dan kunjungan kerja dari pihak DPRD Provinsi yang telah memilih desa kami sebagai desa yang didatangi sebagai reses tahap ketiga ini, dan juga telah membantu usul-usulan kami. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Diki Pangestu, Arwinzat, TV One mengabarkan. Untuk mendukung program Presiden RI dalam penurunan angka stunting, Dinas PUTR Kota Pagaralam, Sumatera Selatan membagikan sebanyak 250 tangki septik skala individual pada masyarakat.
Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan bantuan tangki septik skala individual sebanyak 250 kepada masyarakat Kota Pagar Alam di 10 kelurahan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kota Pagar Alam Indra mengatakan, dengan pemberian tangki septik kepada masyarakat ini, diharapkan bisa lebih meningkatkan pola hidup lebih sehat dan lingkungan bertambah lebih bersih. Bantuan ini diberikan melalui kelompok sosial masyarakat kepada penerima manfaat yang sudah diseleksi oleh kelurahan dan RT RW. Kemudian dicek langsung melalui tenaga fasilitator lapangan agar penerima tepat sasaran. Kegiatan ini sudah berjalan selama 3 tahun dan ini merupakan tahun keempat. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah pusat dalam penurunan angka stunting. Dapat kami jelaskan di tahun 2023, pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas PUPR telah menyerahkan 250 unit tangki septik secara individual ke 10 kelurahan yang ada di 5 kecamatan di Kota Pagar Alam dalam rangka menurunkan nilai stunting yang ada di Kota Pagar Alam dan berlatih untuk pola hidup sehat yang ada di masyarakat Kota Pagar Alam. Sementara itu, Marsan, warga penerima manfaat mengatakan dirinya berterima kasih kepada pemerintah Kota Pagar Alam yang telah memperhatikan dan memberikan bantuan. Terima kasih kepada pemerintah Pagar Alam yang telah membantu warga kami yang hidup sehat saja ke depan untuk memberi manfaat yang besar. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. PLT Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK 2023 Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Gedung Pekan Raya Sumatera Utara, Medan pada Kamis 26 Oktober lalu. PLT Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK 2023 Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Gedung Pekan Raya Sumatera Utara, Medan pada Kamis 26 Oktober 2023. Hadir dalam acara tersebut PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, Wakil Ketua KPK RI Dr. Nurul Gufron, Forkopimda Sumut, dan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara. Roadshow Bus KPK tahun 2023 berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 26 sampai 29 Oktober dengan mengusung tema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Acara dibuka dengan pemukulan gondang dan penampilan tari multi-etnis diikuti dengan pengukuhan penyuluh anti korupsi oleh PJ Gubernur Sumut Hasanuddin. Kegiatan ini sesungguhnya sangat banyak manfaatnya bagi kita selaku penyelenggara pemerintahan, khususnya teman-teman yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, di mana tadi ditanamkan bagaimana kita lebih mengedepankan preventif, yaitu tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yaitu dengan memberikan atau melakukan perubahan sistem pelayanan sehingga nanti pelayanan itu tidak ada celah untuk melakukan pungutan, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama untuk memeriahkan kegiatan Roadshow Bus KPK yang berlangsung selama 3 hari, Stan Pavilion Pemkab Padang Lawas membuka pameran produk unggulan lokal UMKM, diantaranya kerajinan tangan dan makanan ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar tabligh akbar dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2023 dan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Acara ini dihadiri ribuan santri dan santriwati, organisasi keagamaan, serta menghadirkan Wakil Ketua MUI Pusat. Dihadiri ratusan santri dan santriwati, para pengurus pondok pesantren, serta perwakilan dari organisasi keagamaan, pemerintah Kabupaten Lahat menggelar peringatan Hari Santri tahun 2023 dan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah yang dipusatkan di pendopo rumah dinas Bupati Lahat. Dalam kesempatan ini, Pemkab Lahat menghadirkan Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Marsudi Syuhud untuk memberikan tausiah kepada ribuan santri dan tamu undangan yang hadir. Bupati Lahat Ci Ujang mengatakan, peringatan Hari Santri dan Maulid Nabi ini merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan oleh Pemkab Lahat. Hari Santri pada hari ini memanglah beberapa kali dijadwalkan, tapi karena kegiatan Pak Bupati banyak ini
pas tanggal 28 ini pas siap pas Pak Yai kita hadir juga dari pusat. Wakil Ketua MUI Pusat hadir dan memberikan ceramah, pencerahan kepada kita. Insya Allah Hari Santri ini memang setiap tahun kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Lahat. Kami dari warga Nahdlatul Ulama mengucapkan banyak terima kasih pada para pejuang-pejuang atau pendiri negara Republik Indonesia ini, tidak lepas dari pada peran para santri dan para kiai, terutama para kiai-kiai yang tergabung dalam organisasi-organisasi Islam. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.